Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moral dan etika masyarakat. Sebagai pedoman hidup, ajaran agama mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, agama menjadi landasan moral yang membantu menciptakan harmoni, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Lalu, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan pada Tuhan, serta hubungan antar manusia dan alam. Lalu, Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Hubungan agama meningkatkan moral Pancasila, yaitu 1. Peran agama mengajarkan nilai ketuhanan sebagai dasar moralitas dan etika, membentuk individu yang religius, jujur, dan bertanggung jawab, mendorong toleransi antar umat beragama. Contohnya, kegiatan doa bersama untuk memperingati Hari Kemerdekaan, penyediaan tempat ibadah di instansi publik tanpa membedakan. Peran agama mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, menumbuhkan rasa empati dan juga keadilan sosial, mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan juga solidaritas. Contohnya itu, penggalangan dana oleh organisasi keagamaan untuk korban bencana, pelayanan kesehatan gratis oleh lembaga agama bagi masyarakat kurang mampu, akal solidaritas lintas agama dalam membantu kelompok yang rentan. Peran agama menjadi alat pemersatu masyarakat yang beragam budaya dan suku, yang mengajarkan pentingnya kebersamaan dan harmoni dalam keberagaman, membangun toleransi melalui dialog antar agama. Contoh, festival kebudayaan yang menampilkan tradisi keagamaan, deklarasi damai oleh tokoh agama untuk mencapai pemersatuan di wilayah konflik, kegiatan gotong royong lintas agama dalam membangun fasilitas umum. Peran agama mengajarkan pentingnya musyawarah dan menghormati keputusan bersama, menumbuhkan nilai-nilai keadilan dan kebijakan dalam kepemimpinan yang menyediakan paduan etika dalam pengambilan keputusan. Contohnya, forum masyarakat lintas agama untuk menyelesaikan konflik di masyarakat, penerapan prinsip keadilan dalam pembagian bantuan sosial oleh lembaga keagamaan. Peran agama yang selanjutnya mengajarkan keadilan sosial sebagai tanggung jawab kolektif, menginspirasi program pengentasan kemiskinan melalui nilai-nilai keagamaan, mendorong distribusi kekayaan yang adil dan merata. Contohnya, program zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat miskin. Program pelatihan keterampilan kerja oleh organisasi agama untuk pemberdayaan masyarakat. Makosid Syariah adalah menjaga kerukunan umat beragama. Makosid Syariah adalah tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga melindungi 5 hal pokok, yaitu al-daruriyat yang relevan dengan Pancasila. Yang pertama yaitu ada If'al-Din, menjaga agama, seperti sila ke-1. Kepemimpinan bertujuan menjaga kebebasan beragama dan menciptakan harmoni antar umat beragama. Lalu ada Hifz-al-Nas, menjaga jiwa, seperti sila kedua. Kepemimpinan Islam mengutamakan keamanan dan keselamatan jiwa. Lalu ada Hifz-al-Aql, menjaga akal, seperti sila ketiga dan keempat, mendorong pendidikan, kebijaksanaan, dan musyawarah dalam. Lalu ada Hifz-al-Nas, menjaga keturunan, seperti sila kedua dan kelima, melindungi kehormatan keluarga dan keturunan melalui kebijakan sosial yang adil. Lalu ada Hifz-al-Mal, menjaga harta, seperti sila kelima. Kepemimpinan Islam mendorong keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan dan kekayaan yang merata. Apa itu zakat? Yaitu sedekah dari kata sedekah, yang berarti kebenaran atau kejujuran. Sedekah mencerminkan tindakan kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendekatkan diri pada Allah. Lalu ada kata infak dari kata anfaqa, dalam bahasa Arab yang berarti menggunakan atau membelanjakan harta di jalan Allah. Kata ini menunjuk pada pengeluaran yang bermanfaat tanpa batasan penerima atau waktu tertentu. Lalu ada kata zakat dari bahasa Arab zakat, yang berarti mensucikan atau pertumbuhan, berfungsi sebagai alat untuk membersihkan harta dan menumbuhkan keberkahan bagi penerima dan pemberi.
yaitu bersifat wajib. Setelah memenuhi syarat tertentu yang ditunaikan dengan besaran tertentu dan ditunjukkan kepada kelompok yang berhak atau mustahik. Mengapa harus menunaikan zakat? Yang pertama, membersihkan dan mensucikan harta. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat Taubah ayat 103. Yang kedua, menghilangkan kesenjangan sosial. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Dan yang ketiga, membantu fakir miskin dan golongan yang membutuhkan. Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan juga untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 80. Bahaya jika tidak berzakat. Yang pertama, dosa besar dan ancaman akhirat. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Yang kedua, menghalangi berkah harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakat kecuali mereka akan dicegah dari turunnya hujan. Hadir riwayat Ibnu Majah. Tidak membayar zakat dapat menyebabkan berkurangnya keberkahan pada harta dan kehidupan. Yang ketiga, menyebabkan ketimbangan sosial. Zakat juga berfungsi untuk membantu golongan yang kurang mampu seperti fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Tidak membayar zakat juga berarti mengabaikan hak-hak mereka yang dapat menyebabkan ketimbangan sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. Manfaat zakat dikelola oleh amil zakat. Yang pertama, lebih sesuai dengan tuntutan syariah atau Al-Quran dan syirah nabawiyah maupun syirah para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Yang ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri pada mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Yang keempat, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Yang kelima, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami. Pesan moralnya adalah, zakat merupakan bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan diri kita dari sifat kikir dan menumbuhkan kasih sayang. Mari kita jadikan zakat sebagai gaya hidup, bukan sekedar kewajiban.